Sorry, Jufri. Jadi siapa lagi ya? Nama-namanya. Ada Kang Umar. Oh, ada Umar. Umar Bakri. Katanya Umar kemarin sakit. Sudah sembuh, Umar. Ada Agustina, ada Sinta, ada Minta, ada Mei, ada Sandika, ada Angie. Ini Angie yang itulah. Iya. Yang bareng pergi sama kita. Oh, oke. Tumben Diviani, ada Agustina. Hah? Apa? Tumben Akbar belum kelihatan. Oh. Akbar lagi beberes transaksi. Bentar ya, sambil kita nungguin Kang Edi Pranasini. Lex, aku boleh tanya market belakangan ini menurut kamu bagaimana ceritanya? Sambil nunggu Kang Edi. Halo. Ya. Market masih sideways besar sih, Kak. Hah? Market masih sideways besar sih. Coba ya. Belum ya? Ya. Sambil nunggu Kang Edi ya, kita lihat. Cak, boleh ini, Cak. Co-host, Cak. Coba di-share aja ya. Boleh. Co-host. Salah. Oke, kelihatan ya? Wow. Ini IHSG sih. Composite. Jadi kalau misalnya view besar, kalau dari monthly sih memang kelihatan jelas sideways-nya di sini. Nah, ini nih. Sideways-nya lagi. Jadi sebenarnya dikhawatirkan juga enggak ya. Cuma memang karena memang lagi sideways aja, jadi ya cukup enak juga kalau misalnya. Khawatir enggak enak, iya maksud lo gitu. Iya, betul. Karena nih kotak sideways-nya kalau di monthly, nah ini dia nih. Diganti warna ya. Jadi ya areanya memang masih sideways begitu. Sampai kapan ya itu? Nggak enak. Nah itu dia nggak tahu. Tapi kan yang perlu diketahui kan ini dia udah nge-breakout dari trendline panjang dari tahun 2018, terus breakout-nya itu di Oktober 2021 kemarin. Jadi pas di Oktober kemarin itu dia udah breakout di sini. Nah setelahnya itulah yang bikin gak asik. Jadi sebenarnya dikhawatirin sih enggak. Cuma ya malesin aja turun naiknya. Ya, jadi kalau dari sideways besarnya sih kalau datang dari monthly seperti itu. Nah, masuk weekly tuh lebih kelihatan lagi bahwa ini kalau misalnya lagi turun, nanti pas lagi naiknya pun nanti enggak tetap masih terbatas. Kenaikannya terbatas. Paling yang perlu diperhatikan area resistnya ini nih. Di level berapa? Di level 6.900. 9. Ya, jadi kalau misalnya bisa breakout dari 6.900, nah itu udah kecenderungannya pasti bisa menuju ke arah ATH yang kemarin lagi nih. Yang penting itu dulu sih untuk masalah. Bawahnya di supportnya. Nah, support krusialnya itu di 6479. Nggak banyak juga ya. Ya, jadi selama masih di area range ini ya nggak perlu khawatirin ya, masih begitu-gitu aja. Kelihatan banget nih sideways-nya dari awal tahun nih. Dari awal tahun sampai sekarang. Sektor-sektornya sendiri juga nyebelin ya. Maksudnya betul. Terutama buat yang mau trading scalper sih kayaknya liburan ya mendingan ya.
Kalau dilihat kan sektor yang lagi naik kan kayak IDX Transportation, tapi kan saham-sahamnya kayaknya absurd juga itu kenaikannya, kenaikan semu gitu lah. Nggak kelihatan duitnya, money flow-nya juga nggak kelihatan itu. Tapi naik. Ya. Dan yang rada-rada kalau gue sih rada-rada malesin adalah value transaction-nya ya. Benar, betul. Iya lagi Itu tipis kayaknya banget ya. mungkin lagi nunggu itu juga kali kayak yang nanti di awal April simetris balik lagi ya. Mungkin ya. Oh iya, itu juga ya. Iya. Itu lumayan bikin mulus ya. Paling yang level menarik itu nanti di sini ada area demand zone nih di bawah. Nah, ini. Jadi kalau misalnya nanti bisa ke area situ sih ya boleh ya tampung-tampungin yang market cap besar ya. Iya betul. Yang blue chip. Area di sini menarik nih. Area 6.600, 6629 sampai 6691. Ini area menarik untuk akum. Oke. Oke. Gitu sih Kak untuk market IHSG. Iya. Emang ngeselin ya. Aku udah rada-rada lama nih nggak nyimak. Karena takutnya di depan screen kegatelan terus trap dan pusing. Kayak kemarin kan udah seneng gap up, padahal itu kan sebenarnya common gap aja, habis gap up terus gap down lagi kan malas sih Kak. Iya itu dia. Dan biasanya pagi itu hijau, nah iya, the whole days. Ya. Habis itu ujung-ujungnya ya iseng-iseng, kalau dia lagi iseng ditarik, kalau enggak ya udah dibiarin aja gitu, gantung gitu. Betul. Kayak kentang kan. Ntar besok paginya begitu lagi. Bikin sakit perut kalau ya buat para pemain pendek ya. Kayaknya harus rada-rada istirahat nih kalau kayak gini. Betul. Ya. Kalau enggak ya jadi sumbangsi juga ya buat negara. Bayar pajak. Betul. Pajak gue. Pajak gue jadi rada-rada sensi. Udah mulai SPT tahunan ya? Haruskah kita bayar pajak? Awas ya kalau sampai nggak bayar pajak. Hah? Boleh nanya nggak? Boleh. Silakan. Ya, sambil nunggu ya. Sambil nunggu. Tadi di beberapa grup, anyway, perkenalkan saya Umar. Iya, Umar. Itu nanya, Mas, kita nih apakah mau digarudakan apa enggak? Itu pertanyaannya. Singkat, padat. Karena kalau nggak salah equity tinggal 8,8, utangnya 82 triliun, kemana ke arah? Itu sekitar 1 tahun bunga sisa equity-nya itu. Mohon arahan. Terima kasih. Terima kasih, lihat chartnya Waskita, Lex. Ini pertanyaannya berbahaya kalau gue jawab. Karena kan Ibu Cin yang tokoh nasional konstruksi Indonesia gitu Bu Cin ini. Mancingnya di air bening ini, bahaya. Actually si Waskita nih, aku juga lihatnya dari masih pakai kacamata yang sama dengan kacamata teman-teman ya. Akan digarudakan itu dalam arti yang positif ya, maksudnya dibantu sama pemerintah kan. So far itu Waskita lebih fokus untuk bersih-bersih. Proses pembersihannya ini lumayan panjang. Seperti tadi market tuh ya, sedang ngeselin. Panjang kali lebar. Tapi ya gitu ya, sideways gitu. Ujungnya masih belum terlihat jelas, tapi yang pasti akan diselesaikan sesegera mungkin. Dan yang mereka sedang concern adalah pembenahan, mereview MRA-nya. Ada master agreement yang mereka sedang bikin. Itu master agreement-nya yang mereka punya tuh lumayan bikin Waskita nggak bisa gerak kemana-mana. Ini yang lagi dibetulin, lagi di-review, supaya duit yang masuk baik dari PNM maupun dari hasil kerja yang Waskita sudah bikin itu bisa membayar untuk utang dan kewajiban-kewajiban yang lain ya. Kan gitu juga ada. Kalau ini ada hubungan sama SWF nggak sih, Mbak Cin? SWF tuh masih ada nggak sih? SWF ada dong. Kan dibubarin, Mas.
Maaf nanya. Terus dulu sempat Ada. heboh terus hilang gitu. Apa masih ngopi-ngopi atau gitu loh? Ada ya? Ada. Oh, Tapi yes. SWF kan dengan programnya sendiri. Kemarin salah satu jalan tolnya kita juga yang beli mereka. Ada beberapa juga yang akan SWF juga sebagai, sebenarnya mestinya sih mereka sebagai market maker ya untuk barang-barang yang memang susah untuk dijual ke halayak, maksudnya ke investor yang common. Biasanya mereka yang akan ready untuk menjadi standby buyer-nya. So far sih gitu dengan kondisi aja. Tapi yang untuk waskita, hopefully April ini right issue yang kemarin tertunda akan diimplementasikan supaya duit PMN-nya bisa masuk dan bisa terjadi lagi pemulihan untuk performance baik dari internalnya dia maupun performance di sahamnya. Kayaknya Kang Edi itu udah datang. Iya, Kang Edi boleh. Bahasanya halo banget. Halo semuanya, apa kabar? Maaf ya. Ya. Assalamualaikum Kang Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi Kang Edi wabarakatuh. coba bantuin aku untuk nambahin tentang waskita. Tadi Umar nanyain waskita akan digarudain apa enggak. Yang pasti Umar. Yang pasti WSBP-nya kan juga udah mulai healing, udah mulai oke. Nah, yang waskitanya juga hopefully akan segera pulih. Kang Edi boleh tambahin sedikit? Saya takut salah ngomong. Waskita ya. Ya. Bentar. Saya buka dulu primbonnya. Waskita sebetulnya lagi on progress sih perbaikan. Cuma masalahnya adalah it will take time gitu. Dalam artian mungkin dalam beberapa waktu ke depan ada perbaikan yang cukup signifikan. Cuma masalahnya sekarang adalah beres-beres sapu bersih rumah kotor itu memang agak lama kan. Gitu. Jadi memang ada yang harus dibersihkan dan juga ada yang harus dikatakannya itu sebagai apa ya kondisi yang memang harus dibetulkan gitu loh. Tapi kalau misalnya kita lihat dari kondisi bahwa kita adalah BUMN konstruksi yang seharusnya semangatnya adalah too big to fail kan, tidak boleh bangkrut atau tidak boleh dibangkrutkan atau tidak boleh tutup, itu aja sih. Jadi bukan hal yang sangat yang misalnya kita perlu khawatir sekali karena yang namanya sekarang misalnya IKN waskita sudah jalan, kemudian juga perbaikan tol juga sudah jalan gitu kan. Artinya ada perbaikan lah. Kalau bicara tentang total aset waskita kan sekarang 99,9 hampir 100 triliun ya. Kemudian nanti yang diperbaiki kan yang hutangnya yang short termnya itu yang hampir 20 triliun kan, kemudian long termnya 62,4 triliun kan, itu mungkin yang diperbaiki. Jadi aku pikir sih dengan equity yang masih positif harusnya kedepannya ada perbaikan gitu kan. Tapi pace of perbaikannya itu secepat apa? Iya tunggu saja. Tapi mudah-mudahan mungkin bisa tahun ini lebih baik lah daripada sebelumnya, gitu. Oke. Nanti japri aja ya, Umar. Karena takut agak-agak selitang kalau aku banyak cerita. Oke, karena Kang Edi sudah hadir, teman-teman semua juga sudah banyak yang hadir. Aku mau buka acara sore hari ini, investment talk kita. Setelah bulan lalu agak satu kali miss ya investment talk dari Origin dan Igiko. Sore hari ini kembali lagi saya Cynthia Nadeak dari di Origin. Juga ada Teh Siti dari Igiko karena PNM-nya sedang berhalangan.
yang menyelenggarakan acara investment talk seperti biasa setiap bulannya. Dan hari ini aku sengaja maksain hadirannya Kang Edi Pranasidi karena marketnya lumayan membuat kita rada-rada sebel ya. Tadi udah sedikit dibahas di depan Kang Edi sebelum Kang Edi datang tentang pergerakan indeks harga saham secara teknikal ya. Oke, tema pada sore hari ini adalah Q2 outlook. Masih karena kita udah Maretnya udah lewat, Maretnya sudah mulai masuk dan akan memasuki kuartal yang kedua. Sekarang kita akan bahas tentang IHSG, a sandwich between global recession worries and domestic economic strength. Kita emang beneran udah kayak makanan pagi hari ya, in between antara kegusaran di global, sementara di kita sendiri sebenarnya makronya dan mikronya juga nggak nakut-nakutin amat ya. So, sore hari ini kita akan sama-sama dengerin paparan dari Kang Edi dan kita akan ngobrol sama-sama juga. Buat teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom chat. Nanti kita akan bacakan pertanyaannya. Pasti waktunya nggak akan cukup, meskipun saya menyediakannya sampai dengan 5.30, ya 6:45 kali ya. Maksudnya kita akan ngobrol bareng-bareng. Tapi paling nggak kita bisa punya pegangan untuk melihat seperti apa sih pergerakan harga saham yang ada di indeks harga sahamnya kita, akan arahnya kemana. Kemudian mengerikan apa sih kondisi yang ada di luar sana, terutama dengan Om Powell yang kayak itu ya, kayak panas dingin ya, hari ini ngomongnya panas, besoknya dingin, besok panas lagi, bikin orang jadi pada meriang. Dan harus banyak juga produk-produk yang nggak cuma saham yang berpengaruh ke marketnya kita, ada obligasi yang yieldnya juga lumayan tinggi sekarang. Kemudian banyak juga fund-fund di luar sana yang udah mulai balik lagi yang cash in. Di Indonesia sendiri value transaction-nya kita lumayan tipis banget, makin lama makin tipis. Sementara sebenarnya tahun depan menjelang pemilu, biasanya 1 tahun sebelum pemilu, market kita biasanya diuntungkan dengan persiapan pemilu. So, sore hari ini langsung aja kita dengerin Kang Edi Pranasidi dengan paparannya. Silakan Kang Edi. Terima kasih. Itu udah ada ya scene itunya. Presentasinya ya. Ya. Oke. Luisa yang Oke. Yang terakhir. Oke. Selamat siang teman-teman semua. Kalau yang belum kenal, nama saya Edi Pranasidi. Saya agak lama sebetulnya tidak melakukan webinar karena sakit dan juga karena sibuk sekali. Sibuk sakit ya, bukan sibuk yang lain-lain. Jadi kesempatan hari ini mungkin akan sangat baik sekali kita diskusi, kita sharing, bukan maksud hati untuk mengajari, gitu kan. Kita coba gali informasi yang sebanyak-banyaknya ya. Kira-kira apa sih yang terjadi di luar sana? Karena kalau kita bicara tentang apa yang terjadi, sebetulnya banyak sekali orang yang bingung gitu loh. Kenapa bingung? Bingungnya itu inflasi tetap stubborn, tinggi. Sementara misalnya di Amerika itu job growth-nya malah makin bagus gitu kan. Kemudian unemployment-nya itu atau misalnya penganggurannya itu cuma 3,4%, which is the lowest in 80 years or 40 years gitu. Yang orang-orang bingung kok suku bunga udah dinaikin tapi inflasi naik terus. Artinya inflasi tidak turun-turun banyak amat gitu kan. Jadi ya kebanyakan kemudian berpikir bahwa jangan-jangan nih kejadian tahun 80 ketika Fed Chairman-nya itu Paul Volcker itu akan kejadian lagi. Tapi itu kan pada kondisi yang sangat sadis sekali ya ketika itu. Jadi inflasi waktu itu sampai 8-9% nggak turun-turun. Kemudian Volcker memutuskan untuk menaikkan suku bunga FFR itu 2 kali lipat dari inflasi, jadi 16%. Hancur sih ekonomi, tapi within 6 to 8 months ekonomi kemudian membaik, gitu kan. Market juga membaik sangat.
Sampai kejadian lagi subprime di tahun 2008 seperti itu ya. Nah, sekarang kondisi sekarang ini seperti apa sih sebetulnya? Kalau misalnya kita pindah ke slide yang kedua, pertanyaannya adalah apakah kekhawatiran terhadap resesi global itu akan meningkat dalam bulan-bulan mendatang dengan kondisi yang misalnya hari ini atau tadi malam kita dikejutkan dengan the Silicon Valley Bank gitu ya. Itu Silicon Valley Bank itu adalah bank yang khusus untuk kebanyakan nasabahnya adalah venture capital gitu kan. Venture capital ini biasanya memberikan modal kepada startups dan mereka memang long term dengan berpikir bahwa startup itu dalam long term dalam waktu yang panjang akan memberikan keuntungan. Tapi kondisinya ternyata berbalik sangat jauh dari harapan mereka sekarang ini ya pada kondisi seperti ini. Seperti tahu tadi malam, seperti kita tahu ya tadi malam SVB atau Silicon Valley Bank harga sahamnya turun 60%, kemudian disusul lagi turun berikutnya lagi jadi 22%, 80% turun. Itu akibat mereka menjual aset obligasinya senilai 21 miliar US dollar dengan kerugian 1,8 miliar US dollar. Kalau buat saya agak visi ya. Visi dalam artian begini, rugi 1,8 dari jualan aset, tapi dia kemudian raise fund melalui jualan saham sebesar 1,2 miliar US dollar gitu kan. Padahal dari jualan aset 21 dengan rugi 1,8 harusnya kan masih dapat 18 miliar. Tapi ternyata setelah digali lebih dalam lagi, mereka punya kewajiban kepada venture capital sebesar 74 miliar. Padahal mereka cuma punya uang cash untuk bayar segala macam itu hanya 600 juta US. Jadi di sini orang-orang kemudian mengaitkan hal SVB ini kepada resiliensi atau daya tahan bank-bank lain di Amerika. Apakah bank-bank lain juga akan terkena seperti ini? Karena akar masalahnya bukan jauh-jauh amat, yaitu akar masalahnya dari kenaikan suku bunga The Fed. Kenaikan suku bunga The Fed telah mengerek yield obligasi Amerika. Ya, artinya kalau misalnya yield asalnya 0,36, 0,63 gitu kan di tahun 2022 awal atau sampai sampai Juni gitu kan, kemudian tiba-tiba naik menjadi 4% untuk hampir 4% untuk yang yield tenor 10 tahun itu artinya ada kenaikan 4 kali lipat. Dan kondisi ini telah membuat investasi mereka yang memegang obligasi menggunakan held to maturity itu rugi berat gitu loh. Artinya ada penurunan nilai portfolio aset investment di treasury-nya Surut Bank Amerika. Apakah bank-bank lain juga sama kan seperti itu? Tidak juga. Ternyata bank-bank lain malah beberapa menikmati deposit facility yang diberikan oleh The Fed. Jadi The Fed ngasih deposit facility yang lumayan besar, sekitar 3,75 sampai 4%, bedanya 1% dari FFR. Jadi mereka malah per malamnya The Fed ini sampai hari ini, mereka per malam The Fed harus bayar sekitar 656 juta US untuk deposit facility kepada bank-bank tersebut. Gitu. Jadi bank-bank itu nggak usah kerja, dapetin sebetulnya. Nah, kondisi sekarang dengan adanya SVB, orang-orang mulai bertanya apakah misalnya mereka bank-bank yang menggunakan atau memiliki obligasi atau treasury-nya Amerika itu ada yang held to maturity atau enggak. Kalau misalnya ada yang held to maturity ya mereka pastinya akan rugi. Cuma ruginya nggak banyak dibanding misalnya kalau misalnya ada ter-offset sama overnight facility, deposit facility dari Amerika itu. Itu juga sama yang terjadi dengan di Indonesia sebetulnya. Di Indonesia kan suku bunga 7 hari gadai kan 5,75% ya. Correct me if I'm wrong, but seperti itu kan. Nah, 5,75% itu 7 hari gadai. Sementara deposit facility-nya adalah 5%. Jadi kalau misalnya dengan syarat misalnya pakai rasio bank minimal 7,5% dari dana pihak ketiganya bisa disimpan di Bank Indonesia, gitu kan.
minimal loh. Kalau misalnya katakanlah Bank Rakyat dengan misalnya dana PHK-nya hampir 800 triliun misalnya. Katakanlah setiap hari dia simpan misalnya bolak-balik lah 100 triliun misalnya. Itu sekitar berapa? Hampir 20%-nya misalnya. Itu kan dapatnya per mil atau per malamnya ya mereka dapatnya lumayan banyak gitu kan. Itu sekitar 30-40 miliar per malam bisa dapat gitu kan. Artinya BI harus bayar mereka. Tapi juga kalau misalnya bank-bank mau pinjam dari BI, bunganya lebih tinggi gitu. Seperti itu. Jadi sebetulnya suku bunga tinggi buat perbankan Indonesia, terutama bank-bank besar, itu lumayan menguntungkan. Dengan catatan bahwa mereka masih harus menjaga margin. Margin perbankan di Indonesia atau net interest margin perbankan di Indonesia itu rata-rata antara 4,5 sampai 5%. The best itu 5%. Paling the best itu Bank Rakyat, misalnya sekitar 7 sampai 8%. Kita tahulah Bank Rakyat seperti apa gitu kan. Itu kondisinya. Oke, kita kembali ke laptop. Kita lihat yang slide yang pertama. Apakah global recession worries escalate gitu kan? Satu yang mungkin akan menyebabkan kenaikan kekhawatiran dari resesi global, akan adanya resesi global itu adalah satu, adanya inflasi tinggi yang kekeh, yang keras kepala, yang nggak turun-turun gitu loh, yang mengakibatkan hampir semua bank sentral menaikkan suku bunga kecuali bank sentralnya Cina ya, karena inflasi di Cina cuma 2,12%, PBOC setiap hari injek cash gitu kan, 100-150 billion yuan gitu kan, which is untuk menjaga likuiditas di market. Kemudian yang keduanya adalah karena naikin suku bunga, maka suku bunga yang tinggi itu, karena kita masih menggunakan 80-90% transaksi di dunia masih menggunakan US dollar, menyebabkan US dollar menguat terhadap semua pairingnya, terhadap semua currency, termasuk rupiah, gitu kan. Nah, kenaikan mata uang dolar Amerika ini, gitu, sudah menyebabkan pelemahan yang non mata uang US dollar itu sih very obvious kan. Next, kita lihat. Untuk negara-negara yang sangat bergantung kepada impor, kenaikan dolar itu akan sangat mempengaruhi tekanan inflasi yang akan sangat tinggi dari imported goods. Indonesia salah satunya, gitu kan. Kemudian kalau yang paling umum kan konsepnya adalah kalau suku bunga tinggi, maka purchasing power dari sebuah negara maupun pertumbuhan ekonominya akan melemah. Gitu kan. Tapi kita harus bersyukur ternyata rupiah masih bertengger di antara 15.000 sampai 15.500 selama ini gitu kan, terutama ketika ada pandemi, kemudian yang kemarin tahun 2022 itu kita sempat 15.700, kemudian orang-orang berpikir bahwa sampai 18.000. Kalau saya malah berpikir rupiah melemah ada bagusnya juga, terutama bagusnya adalah karena kita negara yang ekspor komoditi, maka forex reserve kita akan bertambah bagus. Tapi buat teman-teman yang suka Indomie gitu kan, teman-teman yang suka makan roti, itu lumayan bakal kena. Kenapa? Karena terigunya diimpor, gulanya juga ada yang diimpor, termasuk garam juga kita impor. Indonesia terkenal mengimpor semua bentuk komoditas, dari jarum sampai pesawat terbang kita masih impor. Yang kemudian yang keenam, ciri-ciri dari resesi. Kalau secara textbook resesi kan adalah jika ekonomi berkontraksi selama 2 kuartal berturut-turut, maka kita secara teknikal sebuah negara sudah dimasukkan ke dalam kategori resesi. Technical ya, technical recession, artinya negara itu masuk ke dalam resesi karena 2 kali ekonominya contracted atau tidak tumbuh atau minus gitu kan. Nah,
kondisinya terlihat ketika demand itu tadinya tinggi sekali, kemudian tiba-tiba demand-nya turun. Ketika demand turun, sementara perusahaan-perusahaannya sudah memproduksi, mensuplai barang itu banyak, inventory-nya banyak gitu loh. Tapi ketika demand turun, maka inventory ini dengan cost yang lebih tinggi akan di atas, akan membuat company yang memproduksi komoditas tersebut atau barang-barang tersebut akan kehilangan potensi untuk memperoleh keuntungan. Nah, jika ini berlangsung, maka kita mengatakan itu adalah kita mungkin masuk dalam tahap resesi. Oke, kalau saya terlalu cepat kasih tahu ya. Oke, tadi kita bicara tentang high bond yields ya. Yields itu kalau buat saya lebih suka menerjemahkan yield sebagai borrowing cost. Kenapa? Karena ketika yield tinggi seperti di Amerika yield untuk yang 10 tahun itu sudah mendekati 4%. Dari asalnya cuma 0,6% gitu kan. Artinya dari 0,6 sampai 4% itu investor-investor yang memegang aset treasury-nya atau surat utangnya Amerika menjual aset-asetnya sehingga yield-nya naik tapi harga asetnya turun, gitu kan? Nah, apa sih impact atau dampak dari tingginya yield tersebut? Kita bisa baca di sini misalnya adanya kenaikan borrowing cost. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang baru yang akan menerbitkan obligasi atau surat utang, maka surat utangnya itu kuponnya harus di atas obligasi atau yield yang ada sekarang. Misalnya yieldnya 4% dulu, ketika yieldnya hanya 0,6%, perusahaan di Amerika menerbitkan hutang dengan kupon hanya bedanya cuma 50 basis point dari yield. Kalau misalnya yieldnya 0,6 berarti dia hanya menerbitkan hutang dengan kupon 1,2%. Sekarang dengan yield 4,4% untuk 10 tahun, kemudian yang 2 tahunnya yang mengerikan hampir 5%, artinya mereka kalau menerbitkan hutang, maka mereka harus di atas dari yield itu secara teori. Artinya, mereka harus lebih kerja keras lagi untuk memenuhi pembayaran kupon obligasinya setiap tahun. Dan itu artinya revenue mereka harus naik. Apakah mereka berani menerbitkan surat utang sekarang ini? Kebanyakan tidak ya. Kebanyakan mereka right issue. Dan right issue juga bisa dipandang sebagai hal bahwa menguji apakah pemilik saham yang bersangkutan mempunyai komitmen yang kuat untuk menjaga kelangsungan usaha bisnis dari perusahaannya. Gitu kan. Itu sudah, yang kedua sudah diterangkan tadi, kalau misalnya yield naik, bond prices-nya turun. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling menarik. Ketika yield-nya sudah dianggap misalnya terlalu tinggi, sampai katakanlah yang 10 tahun itu misalnya 5% di Amerika, maka orang-orang berkecenderungan untuk melihat apakah yield ini sudah bottom atau belum, atau harganya sudah bottom atau belum. Kalau misalnya harganya sudah bottom, maka mereka berpikir untuk masuk ke dalam bonds. Dan perlu kita ketahui, setelah penjualan obligasi treasury-nya Amerika selama ini, dalam 9 bulan terakhir ini, itu uang yang melayang-layang dari penjualan obligasi itu sekarang sekitar 90 sampai 120 triliun US di seluruh dunia, gitu kan. Termasuk di pasar obligasi lain. Apakah ini akan dimasukkan ke dalam bonds atau limpahannya, kecipratannya misalnya ke emerging market yang ternyata lebih mempunyai potential opportunity gains yang lebih besar daripada di Amerika. Nanti kita bahas berikutnya ya. Kemudian di stock market juga kita akan terasa. Ketika yang tadi saya terangkan, yang tadi saya sharing gitu, ketika borrowing cost-nya naik, maka perusahaan-perusahaan yang akan menerbitkan obligasi harus berbuat misalnya atau harus menciptakan bisnis plan agar revenue-nya nanti net profit margin-nya revenue-nya bisa membayar bunga kupon tersebut. Artinya net profit margin dari perusahaan itu juga akan berkurang. Dengan kondisi jika misalnya semuanya memburuk, maka perusahaan itu juga akan mengalami kesulitan untuk menciptakan misalnya laba bersih yang lebih baik dari sebelum dia menerbitkan obligasi. Tapi overall, buat saya sendiri, buat saya pribadi, menerbitkan obligasi lebih baik daripada right issue ya, buat saya pribadi ya. Oke, untuk impact dari currency, itu kalau yield naik,
itu artinya suku bunga juga harus dinaikkan. Kalau suku bunga naik, maka tadi yang kita bahas sebelumnya, currency juga naik. Currency juga akan menguat. Oke, berikutnya kita lihat. Kalau ini semua teman-teman mengerti lah. Kalau misalnya US dollar naik, tadi kita sudah terangkan buat apa negara-negara yang sangat rely on imported goods itu akan sangat menderita karena barang-barang yang diimpornya akan terlihat lebih mahal dalam US dollar. Kenaikan US dollar juga akan berpengaruh kepada harga komoditas. Kenapa? Karena semua harga komoditas pairing-nya dalam US dollar. Apakah itu US oil, WTI oil, apakah Brent oil, apakah itu coal, apakah itu nickel, apakah itu copper, atau misalnya palm oil, semuanya dalam US dollar. Ketika US dollar-nya sangat menguat, maka demand atau maka komoditas-komoditas tersebut terlihat sangat mahal dalam US dollar, dan ini akan mengakibatkan berpotensi menurunkan demand terhadap komoditas tersebut. Jika kita melihat ke batu bara misalnya, batu bara dari yang peak tertinggi di $400 per ton, itu sekarang cuma tinggal 190-an dolar per ton kan. Nah, itu juga akibat dari salah satunya akibat dari kenaikan US dollar yang sangat tinggi. Indeks US dollarnya yang asalnya cuma 90 sekarang sudah 105, 106 indeksnya. Artinya kenaikan dari US dollar ini sudah memakan semua demandnya sangat menurun. Kemudian kalau batu bara kan mungkin juga ada kampanye yang energi baru dan terbarukan dan green energy di seluruh dunia global. Berikutnya, nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, nanti tanyakan aja ya, kalau saya kecepatan. Ciri-ciri resesi, tadi kita udah bahas secara textbook, misalnya resesi itu technically sebuah negara dibilang resesi kalau misalnya ekonominya tidak tumbuh dalam 2 kuartal atau 3 kuartal berturut-turut. Tapi di sisi lain, kondisi ini juga akan membuat misalnya ciri-cirinya, satu, sektor tenaga kerja itu akan menurun sangat drastis, akibatnya pengangguran akan tinggi. Apakah ciri-ciri ini sudah terlihat? Di Amerika belum terlalu banyak terlihat. Kenapa? Karena job growth-nya masih bagus. Kemarin data job opening-nya, JOLTS-nya itu malah lebih baik daripada di bulan sebelumnya, walaupun kenaikannya hanya 7.000 job opening atau pekerjaan baru. Nanti malam kita juga akan disuguhkan data non-farm payroll, yang artinya akan menunjukkan kira-kira berapa sih jumlah data pekerja kreasi cipta pekerja baru di Amerika untuk bulan Februari misalnya. Nah, kalau misalnya konsensusnya adalah 205.000 pekerja, tapi kita mesti ingat di Januari itu konsensusnya kan cuma 200-an. Ternyata yang keluar 517.000, which is very huge kan. Semua orang kaget, dari mana 517.000? Tapi kita juga mesti ingat, di Amerika itu pekerjaan misalnya jika ada survei, interview, segala macam dari sebuah, katakanlah kalau di kita KPU gitu ya, atau misalnya BPS gitu, mau survei tentang makanan, dia perlu tambahan misalnya 100.000 orang. Maka yang 100.000 orang itu kalau di Amerika dimasukkan sebagai pekerjaan baru, walaupun cuma short term, misalnya sebulan atau 2 bulan. Nah, sekarang untuk masuk yang di Februari dengan konsensus misalnya 205.000 pekerjaan baru, sebelumnya 517.000. Kalau buat saya pribadi itu tetap aja ada penurunan, walaupun misalnya nanti dari 205 itu konsensus 205 nanti naiknya misalnya jadi 230. Saya tetap membandingkannya dengan Januari. Yang saya agak sebel adalah bahwa ekonom-ekonom yang memproyeksikan bahwa Februari itu cuma 205.000, kemudian ternyata di atas 205.000, maka mereka akan mengatakan, wah masih kuat gitu, tenaga kerjanya masih kuat. Which is like asking the Fed untuk naikin suku bunga lebih. Gitu. Dan itu akibatnya ke market nggak bagus. Padahal mereka harusnya berpikir juga bahwa sebelumnya itu 517.000 loh, sekarang cuma 230 atau 250.000. Tapi ya mudah-mudahan nanti malam misalnya tidak
tidak sebanyak itu, mudah-mudahan di bawah 205.000. Kalau misalnya nanti malam di bawah konsensus, biasanya Wall Street-nya naik, gitu kan. Nah, kalau misalnya di atasnya, Wall Street-nya biasanya turun. Tapi Wall Street tetap, yang harus kita perhatikan adalah kasus dari Silicon Valley Bank ini akan tetap bertahan sampai hari Senin atau Selasa untuk kemudian fading atau menghilang, gitu kan. Oke, sense of recession nanti bisa dibaca lah. Nanti mungkin Cynthia bisa membagikan kalau misalnya ada yang mau ini. Nextnya impact of global recession, kita tahu impact-nya nanti juga bisa dibaca. Dampaknya itu sangat ketahuan banget bahwa nanti daya beli nggak ada, pengangguran naik, gitu kan. Kemudian para perusahaan-perusahaan yang biasanya memproduksi goods atau komoditi kemudian akan menahan produksinya karena nggak ada yang beli. Akibatnya apa? Akibatnya ya kemampuan orang untuk memperoleh makanan atau misalnya goods gitu menjadi terbatas. Dan yang menjadi concern dari World Health Organization maupun United Nations maupun dari institusi ekonomi yang lain, World Bank, adalah dalam beberapa bulan ke depan kita akan menghadapi yang namanya cost of living crisis. Cost of living-nya naik, tapi supply-nya nggak ada. Artinya inflasi tetap ada. Nanti kita bahas apakah ini kondisinya akan terjadi di Indonesia apa enggak. Kita sharing, kita diskusi ya. Ini nanti yang impact of global recession nanti juga bisa diambil ininya apa. Kalau ada yang mau bahan ini silahkan minta ke Ibu Cynthia atau ke ininya. Impact of high interest tadi kita udah bahas. GDP by country. Kalau lihat dari PDB atau GDP, Produk Domestik Bruto Indonesia, itu masih masuk ke 15 teratas di dunia ya. Kita tahun kemarin 2022 itu 1,05 triliun. Kalau misalnya rupiahnya melemahnya ke 14.500 misalnya, maka GDP Indonesia dalam US dollar itu bisa 1,2-1,3 triliun, which is better than Spain, quite the same with Australia and Brazil, atau even better misalnya nanti kalau misalnya ternyata 14.000 even better than Rusia gitu. Jadi jika melihat kondisi ini sebetulnya Indonesia pada tatanan yang sudah bisa dikatakan one of the best countries in the world gitu kan, termasuk yang 15 terbaik di dunia. Kemudian kita lihat di sini global economic growth projection-nya. Kita tahu Indonesia untuk tahun 2023 BI sudah menetapkan projection antara 4,5% sampai 5,3%. Nah, global economic growth projection-nya itu sendiri untuk global ekonomi ini secara keseluruhan 2022 kita 5,31% kan ekonominya tumbuh dibanding global yang hanya 3,4%. Di tahun 2023 menurut BI kita akan tumbuh antara 4,5 sampai 5,3% menurut BI ya. Nah, menurut Sri Mulyani, Ibu Menkyu yang sekarang lagi jadi sorotan gara-gara anak buahnya banyak yang nakal, gitu ya, itu sekitar 5%. Jadi kalau misalnya kita ambil ya oke lah, Ibu Sri Mulyani 5%, kita ambil BI antara 45 sampai 5,3%. We are still much better daripada global economy average yang tahun 2023 ini diperkirakan sekitar 2,9%. Dan untuk emerging market sendiri kita masih di atas dari emerging market untuk 2023. So, untuk ekonomi sebetulnya domestik, why worry gitu? Kenapa sih Anda kok takut banget gitu loh sama negara Anda sendiri? Jangan mau ditakut-takutin sama penggarisan, percuma, ya. Tapi ya nggak apa-apa kalau misalnya penggarisan bilang 6.500 ya bahagia aja lah bisa beli di bawah. Karena buat saya yakin banget dengan pepatah saya sendiri misalnya, there is always light in the end of every tunnel. Selalu ada sisi terang di ujung terowongan. Di setiap ujung terowongan itu selalu ada sisi terang. Enggak selamanya hujan, enggak akan selamanya badai, enggak akan selamanya cloudy gitu kan.
Jadi ketika misalnya semua orang takut, ya ikuti Warren Buffett. Ikuti aja. Ketika semua orang takut, ya beli selot, 2 lot, kan 3 lot gitu. Ketika misalnya menang atau nanti marketnya rebound atau rally gitu, ya Anda bahagialah. Itu ya dari projection economic growth projection. Kemudian yang dibanding other economies and the growth rate itu misalnya di ASEAN nih, atau misalnya di negara-negara yang bersinggungan langsung, Vietnam misalnya tetap paling tinggi lah, 6,2% di Asia. Tapi Indonesia 5,3% tahun kemarin, oke lah. Ya. Malaysia cuma 4,4, Thailand cuma 3,7, zona Eropa atau ya European Union itu cuma 3,5, Cina cuma 3,0, Amerika 2,1, ya much better than that. Why worry? Ya. Jadi kalau misalnya kondisinya seperti itu, Indonesia buat saya ekonominya sangat resilient, sangat tangguh. Gitu. Daya tahan ekonomi kita sebetulnya tangguh banget. Apalagi kalau misalnya melihat pada kondisi katakanlah kan yang banyak sekali ya mengkritik tentang utang Indonesia itu, utang pemerintah Indonesia sekarang misalnya sudah 7.700 triliun. Kita lihat PDB kita berapa? PDB kita tuh hampir mencapai 20.000 triliun. Yang kalau misalnya di US dollar kan tadi cuma 1,03 triliun. Sudah mencapai 19.000 triliun ya katakanlah. Kalau misalnya hutang kita 7.500 atau 7.700 triliun itu cuma 30% dari total PDB. Kalau misalnya kita gila-gilaan, tolol-tololan, bercandaan gitu ya, dapat 19.500 triliun dikurangi misalnya 7.500 triliun, sisanya masih 11.500 triliun. 1.500 triliun dibagi 270 juta orang, gitu. Masih kebagian satu orang 410.000 setiap hari. Setiap orang loh, bukan satu keluarga. Which is we are richer than what? In the US gitu. Di US gimana sih kondisinya? US kondisinya dari PDB 28 triliun, hutangnya 31 triliun. Setiap orang Amerika punya hutang. Kita enggak harusnya. Tapi kan pemikiran orang, ya Indonesia, tapi gimana cara bayar hutangnya? Ya namanya hutang memang harus ada. Negara yang nggak punya hutang ya nggak maju-maju juga. Seperti company yang nggak punya hutang, debt free gitu. Wah, debt free company, ya dia cuma ngejar pertumbuhan 10% aja, yang penting aman. Tapi kita nggak dapat apa-apa. So, hutang dalam sisi lain, jika misalnya tetap dikelola dengan baik, maka hutang tersebut akan berpotensi baik juga. Jadi yang harus diperhatikan mungkin nanti pemerintah juga harusnya lebih peka lagi terhadap hutang ini untuk setiap $1 yang hutang itu kira-kira menghasilkan berapa. Kalau sekarang kan di setiap $1 hutang itu kita hanya menghasilkan 0,6 atau 0,56 US dollar, artinya kita masih defisit 0,46 yang harus dibayar lagi oleh hutang. Tapi dengan seiring waktu ke depan mungkin ada perbaikan kebijakan yang saya harap sih bisa lebih baik lagi gitu ya. Jadi jangan takut tentang hutang pemerintah atau hutang Indonesia. Next, ini yang nanti bisa lihat Global Central Bank Policy Rate kita masih 5,75 dan Amerika kelihatannya nanti Mbah Powell masih nunggu data NFP nanti malam, kemudian data CPI tanggal 14 Maret sebelum menentukan besaran kenaikan suku bunga FFR di tanggal 22 Maret. Ya. Jadi saya masih optimis bahwa Powell tidak akan menaikkan suku bunga terlalu agresif. Kenapa? Karena akan jadi dua belah mata pisau gitu. Yang satu misalnya bisa menurunkan inflasi, tapi yang satu lagi bisa menghujam APBN Amerika itu sendiri. Di 4,75% aja misalnya Bank Sentral Amerika The Fed harus bayar setiap malamnya 656 juta US dollar pada bank. Sementara untuk APBN-nya, APBN dari si Biden itu akan terkena juga. Nanti NASA yang biasanya dapat kucuran 30 miliar, misalnya nanti ini cuma 26 miliar gitu kan. Atau misalnya nanti debt ceiling-nya yang nanti bermasalah. Debt ceiling-nya yang nanti harus ditambahkan sampai bulan
sampai bulan Maret sampai bulan Mei nanti debt ceiling kan harus ditentukan lebih tinggi lagi gitu loh plafon hutangnya pemerintah Amerika. Kalau misalnya plafon hutang pemerintah Amerika tidak dinaikkan, maka Amerika menghadapi default. Tapi kemarin si Om Powell bilang, kalaupun default kita masih sanggup kok, gitu kan? Ya sanggup lah, mau dia yang cetak uang, sanggup aja. Ya, itu yang nanti bisa dilihat, bisa diminta untuk seperti ini. Nah, saya lebih cenderung menggunakan Indonesia lawan dunia. Indonesia lawan dunia. GDP growth tahun 2022 5,31%. Kemudian tahun 2023 oke lah saya pakai punya Mbak Sri Mulyani yaitu 5,0% estimate. Sementara kalau misalnya kita ngelawan World Average GDP Growth 2022 itu cuma 3,4%. Estimate-nya di tahun 2023 2,9%. We are still much better than the average of the world. Ya, camkan itu. Banggalah sama negara sendiri, please. Jangan bikin garisan ke bawah mulu. Indonesia versus world. Inflasi. Inflasi Indonesia tahun 2023 5,47%. Tahun 2022 average di dunia inflasinya 8%. Untuk tahun 2023 estimate-nya 6,5%. Kita estimate tahun 2023 antara 4 plus minus 4,5 plus minus 1%, artinya 5,5. We are still much better. Inflasi bisa kita masih bisa kita manage ya pemerintahnya. Yang selalu bikin aneh kan cuma setiap Lebaran atau setiap Natalan gitu kan, setiap bulan puasa inflasinya naik, harga cabai naik. Di Indonesia kan yang dihitung yang paling banyak dikonsumsi cabai naik, wah inflasi naik juga. Tapi kalau di Amerika yang jadi hitungan properti, harga propertinya naik, inflasinya naik. Harga mobil bekas naik, inflasinya ikutan naik. Kita enggak, kita belum sampai ke sana. Tapi mudah-mudahan ke depan kalau misalnya properti indeksnya lebih baik lagi, kemudian vehicle index second sale-nya lebih bagus lagi, kita bisa misalnya hitung seperti itu. Karena itu lebih akurat daripada menghitung harga cabai buat saya. Atau misalnya harga minyak goreng, which is itu bukan pekerjaan untuk yang benar-benar inflasi. Oke. Berikutnya second quarter and first half outlook gitu kan. Ini yang mungkin ditunggu sama teman-teman, tapi saya selalu mencoba untuk mengatakan bahwa kita bisa menghitung kok sebetulnya setinggi apa IHSG dan serendah apa IHSG itu di bulan-bulan mendatang. Kalau misalnya sampai saya hanya mencatat sampai tanggal kemarin ya, yang listed company-nya 822 ya. Kemudian performance-nya selama year to date atau dari awal tahun sampai hari kemarin itu turun 0,74%. Kalau HT sampai hari ini sekitar 1,26%-an. Market cap 610 miliar US dollar. Kalau dirupiahkan sekitar 8,7 sampai 9.000 triliun versus PDB 1,03 triliun US dollar. Market cap to GDP ratio-nya hanya 59% dibandingkan average pasar saham dunia sekitar 100 sampai 133%. Artinya apa? Kalau misalnya berpikir normal-normal aja, lurus-lurus aja, kasar-kasar aja, Indonesia sebenarnya lebih murah daripada dunia. Kalau lihat dari rasio market cap terhadap GDP, karena menurut Warren Buffett maupun misalnya menurut beberapa institusi keuangan, market cap ratio di bawah 70% murah. Artinya Indonesia masih murah sebetulnya ya. Kemudian market foreign net buy sampai hari kemarin masih 3,819 triliun. Dan kalau kita melihat ke MSCI, ex-Japan, and Asia Pacific, and China, Indonesia harusnya kebagian tiap tahunnya itu net buy-nya 60 triliun. Tahun kemarin kita kebagian net buy lumayan tinggi, 70 triliunan. Di tahun ini kita baru 3,819 triliun. Apakah tahun ini kita akan dapat net buy lagi sampai 60 triliun? Kita nggak tahu. Atau misalnya paling sial lah 40-50 triliun. 40-50 triliun dari sekarang 3,819 triliun itu masih ada sekitar 37 triliun atau 40 triliun rupiah. 40 triliun rupiah itu setiap 1 triliunnya bisa menaikkan IHSG
antara 40 sampai 60 poin. Hitung aja sendiri, gitu kan. Kalau misalnya 1 triliun bisa naikin, 10 triliun itu bisa naikin 40 sampai 60 triliun, 60 poin IHSG. Kenapa? Kenapa semua segitu? Karena biasanya kalau asing beli, lokalnya malah ikutan beli, tapi ada juga yang jualan. Sekarang kondisinya lokal fund banyak banget yang jualan, dan kondisinya sekarang adalah lokal fund banyak banget yang pegang cash. Saya nggak tahu mereka sanggup sampai kapan pegang cash, karena pegang cash itu juga ada cost-nya. Satu, cost-nya kemakan inflasi. Inflasinya kita berapa? 5,4% misalnya, atau 5,47%. Itu kemakan inflasi. Kedua, misalnya suku bunganya berapa sih? Misalnya taruh di deposito kita misalnya cuma 3%. Kalau misalnya dikurangi inflasi, ya cost of fund dia udah minus. Ngapain ditaruh di bank, gitu kan? Berikutnya, IHSG terhadap dunia. Kita lihat economic growth tahun 2022 5,31%. IHSG tahun 2022 ditutup di 6.850. Earning per index atau earning EPS ya kita biasanya sebutnya, itu untuk tahun 2022 adalah 458. Rasio penutupan tahun 2022 itu 14,95 kali. Rasio dari mana? 6850 dibagi 458 dapat 14,95. Versus MSCI Average World Country Index 16,32. Jadi tahun 2022 pun kita masih lebih murah daripada average MSCI. Nah, 10 tahun atau 5 tahun average high kita itu 17 kali ya. 17 kali, dan saya ambil rata-rata yang 5 tahun aja itu 15,6 kali. Jadi kalau kita lihat projection untuk 2023 dengan estimasi saya ambil tengahnya aja 4,5% versus dunia 2,9%, maka IHSG tahun 2022 dengan IPS 458, maka tahun 2023-nya IPS-nya 509. Walaupun secara growth kita ekonominya agak melandai. Tapi IPS-nya, gini, sederhananya tahun 2022 saya punya uang Rp10. Di tahun 2023 uang saya naik jadi, di 2021 uang saya Rp5. Di tahun 2022 uang saya jadi Rp10. Uang saya naik 50%. Di tahun 2023 uang saya cuma Rp12, naik Rp2. Growth-nya turun dari 50% turun menjadi cuma 20%, seperti itu. Tapi tetap ada growth yang harus dipertimbangkan, bahwa tetap ada pertumbuhan. Jangan berpikir wah growth-nya turun, jualan. Ya nggak begitu cara hitungnya. Gitu. IPS-nya 458, nah di tahun 2023 estimate-nya jadi 509,5. Dari mana dapatnya 509,5 ini? Saya menggunakan banking investment beta. 2,5 kali dari GDP growth, 2,5 kali dikali 4,5 dikali 458 ditambah 458, maka hasilnya 509,5. High 5-year average itu 15,6. Jadi IHSG harusnya tertingginya untuk tahun 2023 walaupun economic growth-nya turun, itu harusnya menjadi 15,6 dikali 509,5 sama dengan 7.948. Kemarin saya lihat ada beberapa sekuritas asing yang masih memasang target 7.800, 7.700. Ya dekat-dekat lah. Walaupun saya nggak tahu gimana metode mereka ya penggunaannya. Nah, tapi jangan bergembira dulu. Kita juga punya low IHSG-nya kira-kira berapa? Low-nya itu 5 tahun average pair-nya itu 12,6. Nah, 12,6 itu kalau misalnya dengan catatan bahwa ekonomi hanya tumbuh 4% dari 4,5% target atau dari 5% target, maka IPS-nya hanya 503. Kalau 503 dikali 12,6, maka terendah IHSG itu berdasarkan economic growth itu hanya 6.347. Which is kalau misalnya kita lihat dari 6850 ke turun ke 6347 merefleksikan penurunan pertumbuhan ekonomi. Ya. Untuk ini sebagai tambahan aja, agenda
the Fed meeting dan ekspektasinya, the Fed mungkin akan naikin suku bunga antara 25 sampai 50 basis point di bulan Maret ini tanggal 22, dan maksimum kenaikannya antara 5,5 sampai 6%. Itu buat saya itu maksimum yang bisa the Fed lakukan, karena kalau misalnya dia di 5,5%, pemerintah Amerika harus naikin suku bunganya di atas 49% untuk mendapatkan pajak ya, menaikkan pajaknya 49 sampai 50% supaya mendapat pemasukan pajak untuk menambah kerugian dari suku bunga ini. Studi itu 6,4%. Mereka berencana menurunkan inflasi sampai 2%. Saat ini di Amerika inflasinya bulan Januari kemarin 6,4%. Di bulan Februari nanti malam diumumkan kemungkinan inflasinya sekitar antara 6,3 sampai 6,5%. Kalau misalnya di tanggal 14 Maret mendatang. Kalau nanti malam kita hanya dapat penciptaan tenaga kerja baru aja yang non farm ya, yang artinya di luar sektor pertanian. Di tanggal 22 Maret itu tadi kita udah bicara, April tidak ada FOMC meeting, aman lah di April ya, kita nggak usah terlalu diributkan sama FOMC. Di Mei, tanggal 3 Mei itu kemungkinan ada naik 25 menjadi atau 50 menjadi 5,25 5,5. Tapi saya ngeliatnya gini, mungkin the Fed juga berpikir misalnya untuk kelangsungan ekonomi juga untuk tidak terlalu jatuh. Jadi mungkin di breakdown ya untuk sampai 5,5% itu masih ada 75 basis point. Setiap meetingnya 25 basis point, 25 basis point, 25 basis point sampai di bulan Juni. Nah, itu puncaknya mungkin di bulan Agustus. Di bulan Juli, Agustus tidak ada FOMC meeting. Di September diharapkan bahwa mereka sudah mulai menghentikan, tidak ada lagi kenaikan suku bunga. Kalau BI sendiri kemarin seperti yang Cynthia posting di grup ya kalau nggak salah, BI sendiri mengatakan tidak akan lagi menaikkan suku bunga sampai akhir tahun. Betul kan? Seperti itu. Ya mudah-mudahan seperti itu ya. Tapi saya who knows lah kalau misalnya the Fed-nya ternyata naikin sampai 5,5%, sementara kita suku bunga 5,75%, kita gap-nya cuma 25 basis point dengan Amerika. Sementara kalau misalnya kita dari currency, 5,5%-nya Amerika itu sebetulnya sama dengan suku bunga kita sekitar 8,9% atau 9%. Jadi nggak tahu apakah BI akan naikin atau tidak, tapi mudah-mudahan mereka bisa tahan dengan kondisi bahwa forex reserve kita sudah mencapai 140 miliar US dollar. Next, ini tadi yang saya ketika suku bunga Amerika mencapai 5,5%, maka APBN di Amerika akan terlihat seperti ini. Pembayaran bunganya itu jadi 1,72 triliun. Ingat ya, PDB kita cuma 1 triliun, sementara Amerika bayar bunga aja 1,72 triliun, which is wow gitu kan. Kemudian buat kesehatan 1,64 triliun, which is turun. Pension fund jadi 1,37 triliun, turun juga. Defense juga asalnya 1,5, 1,4, turun juga jadi 1,1. Kemudian kesejahteraan jadi 510 miliar, edukasi jadi paling kecil 240 miliar. Kemudian NASA mungkin nggak akan pernah lagi keluar angkasa karena dananya cuma 26 miliar US dollar. Seperti itu. Jadi in the end, ujung-ujungnya kita harus berpikir bahwa di kuartal 3 di kuartal 2, 3, 4 sampai kuartal 3 lah kita masih ada, atau pertengahan kuartal 3 kita masih ada volatility, tapi mudah-mudahan di akhir kuartal 3 kita mulai membaik. Jadi tentukan kembali time frame Anda untuk berinvestasi, apakah berinvestasi harian, jam-jaman, mingguan gitu kan, atau misalnya Anda berinvestasi, benar-benar berinvestasi untuk misalnya sampai bulan akhir tahun. Seperti itu. Jadi please dilihat kembali tanggal-tanggal the Fed tadi, kemudian please juga dilihat kembali resiko-resiko apa. Kalau misalnya kita berpikir tentang saham apa yang kira-kira bakal lebih baik dari apapun, saya masih tetap berkata bahwa banking masih punya potensi yang lebih baik. Kemudian komoditi seperti coal juga masih oke gitu kan.
Kenapa masih oke? Karena saya ngelihatnya energi baru dan terbarukan ini tidak akan cepat sekali menggantikan coal atau misalnya fosil. Belum lama, mungkin 5 tahun lagi baru kelihatan. Jadi masih ada Windows 5 tahun untuk berinvestasi. Seperti itu untuk sementara. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya tentang spesifik saham, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Tapi kalau ada yang mau bertanya tentang makro, tentang kondisi ekonomi kita maupun kondisi di luar negeri, tentang misalnya ini trio wek-wek nih antara Powell, kemudian Lagarde gitu kan, dan Gubernur Bank Sentralnya Inggris, itu menarik untuk diperhatikan. Segitu dulu, Sin. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Edi untuk paparannya. Ada pertanyaan satu dari siapa nih ya yang nanya? Aku nggak tahu namanya. Ada pertanyaan tentang perbankan. Buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan raise hand boleh. Atau tulis di kolom chat. Kayaknya raise hand lebih bisa menghidupkan suasana sore hari ini. Pertanyaan yang pertama nih yang ada di room chat, Kang Edi, karena NIM di Indonesia terlalu tinggi, apa mungkin nanti NIM perbankan diatur pemerintah? Apa dampaknya terhadap perbankan jika itu terjadi? Terima kasih. Oke, silakan Kang Edi. Ini kita memang perbankannya kita memang cenderung rentenir ya. Enggak juga. Jadi kembali lagi kepada kualitas daripada pinjaman itu sendiri. Jadi nanti mungkin bisa saja kalau misalnya diberikan kepada perusahaan yang punya kualitas, misalnya pinjaman yang baik, track record yang baik, mungkin suku bunganya lebih murah. Tapi kalau misalnya kepada perusahaan yang suka ngemplang uang gitu kan, kadang bayar, kadang enggak, terus lupanya banyak, ya mungkin suku bunganya tinggi. Jadi semua tergantung daripada risiko yang akan ditempuh oleh banking itu sendiri. Tapi kalau saya melihatnya, ngapain juga ngebatasin NIM, karena itu akan sesuai dengan mekanisme pasar. Kalau bank-banknya lebih baik, mekanismenya lebih baik, persaingannya lebih baik, maka bank-bank juga akan menurunkan suku bunga sendiri. Tapi kan sekarang dengan kondisi di Indonesia dengan jumlah bank yang segitu banyak ya, masih ratusan bank, itu banyak banget buat saya. Seharusnya bank-bank yang misalnya merasa bahwa daya saingnya berkurang, ya merger aja. Modal inti naik, kompetisi nanti daya saing juga akan naik, sehingga kemampuan untuk menciptakan profit juga akan lebih banyak daripada misalnya sendiri-sendiri. Nanti malah kalah call terus setiap harinya gitu. Jadi saya nggak ngerasa bahwa itu ide yang akan diatur, NIM diatur itu ide yang bakal segera diwujudkan. Agak susah juga mewujudkannya. Itu melanggar hak asasi bisnis. Saya mau untungnya 100%, gimana sih dibatasin gitu kan. Oke. Thank you Kang Edi. Ini ada yang raise hand, Rudy. Silahkan Kak diangkat. Rudy, silahkan. Kang Edi, nuhun Kang Edi, sehat selalu ya Kang Edi dan teman-teman semuanya. Terima kasih Kang Rud. Kang Edi, mohon maaf dulu kalau pertanyaannya cetek ya Kang Edi, karena saya nggak ngerti ekonomi, salesman. Kang Edi, mohon nanya bagaimana perkembangan perekonomian China, ya kan? Apakah akan sebentar-bentar nanti lockdown lagi karena ada flu burung, atau nanti akan seperti udah bersahabat lah gitu, dia open, nggak lockdown lagi, ekonominya growth sehingga komoditas kita juga lumayan jadinya. Kedua, apakah nanti akan ada perang kedua nih Kang Edi sama Taiwan gitu Kang Edi? Kayaknya Taiwan udah mulai gimana gitu Kang Edi. Ngeri sedap nih Kang Edi, kita kehidupan kita nih. Kang Edi, mohon selalu Kang Edi. Alhamdulillah, terima kasih Kang Rudi. Pertanyaannya bagus ya, tapi saya jadi kalau China itu punya pengalaman COVID yang sangat baik ya, ketika mereka menentukan zero COVID policy gitu kan, dan mereka ternyata merasa bahwa zero COVID policy ini malah menurunkan pertumbuhan ekonomi mereka. Kemudian mereka
drastis langsung stop kan zero COVID policy-nya, kemudian membolehkan orang tanpa masker mungkin nanti mulai bulan Mei ya atau April. Jadi buat saya pemerintah China kalau untuk flu burung kita juga punya pengalaman yang H1N1 itu udah lama banget, udah hampir 18 tahun ya flu burung itu, dan kita udah tahu gimana cara menangkalnya. Jadi saya nggak yakin kalau flu burung akan menjadi faktor yang membuat China lockdown lagi. Dari segi pertumbuhan ekonomi, saya ngelihat kemarin Li Keqiang Menteri Keuangannya itu sangat agak hati-hati daripada sebelumnya ya. Makanya kemarin ketika China memutuskan untuk misalnya menarikkan pertumbuhan ekonomi 5%, marketnya langsung sebel gitu. Oh cuma 5%? Itu mereka nggak melihat bahwa ini bentuk kehati-hatian daripada Menteri Keuangannya. Karena mungkin lebih baik stabil daripada misalnya mendadak naik jadi 12% kayak tahun 2011, 2012 gitu. Daripada kemudian setelah naik 12% kemudian jadi turun sampai cuma 5%. Lebih nggak bagus. Tapi kalau misalnya stabil 5%, tahun depannya 6%, tahun depannya lagi 6% lagi, kemudian 7%, which is much better. Dan itu akan sangat mempengaruhi kepada keperkasaan Cina untuk misalnya lebih baik daripada Amerika di masa mendatang. Kemarin tiba-tiba si Powell kan bilang, belum ada kandidat lain pengganti US dollar Amerika untuk untuk currency reserve dunia. Dia nggak tahu kalau misalnya nanti yuan tiba-tiba menjadi hebat. Jadi kalau buat saya, Cina punya posisi yang sangat kuat untuk menjadi super power melebihi Amerika, apalagi sekarang pada kondisi misalnya ada trade war ya. Ini trade war-nya perang dagang dingin gitu antara Cina sama Amerika, sama-sama keras kepala, kemudian Amerikanya juga nakal gitu kan, sering goda-goda Cinanya cuma bilang jangan goda gua dong gitu kan. Tapi hati-hati kalau Cina ngamuk misalnya karena dia punya 3,31 triliun US dollar ya forex reserve. Kebayang kan kalau 3,31 triliun US dollar itu dia tukerin semuanya ke yuan atau misalnya beli emas, Amerika kewajotan, nggak usah perang nukliran gitu kan. Kemudian yang kedua apa sih tadi pertanyaannya? Taiwan tuh udah berapa puluh tahun ya seperti itu, ditang terus deterren terus, artinya Cina ngancem awas lo kalau merdeka, awas lo kalau bikin negara sendiri gitu kan. Tapi yang Taiwan sudah jadi kekuatan sendiri dan Amerika terpaksa melindungi Taiwan. Kenapa terpaksa melindungi Taiwan? Karena semikonduktornya yang mereka butuhkan, chipnya yang mereka butuhkan ada di Taiwan yang memproduksi. Mau apa gitu loh. Jadi kalau misalnya Taiwan ada apa-apa diserang sama Cina gitu loh, itu artinya sepertiga dari kebutuhan misalnya iPhone, sepertiga dari kebutuhan General Motors, Ford gitu loh, chipnya ya nggak bisa diproduksi lagi. Jadi itu saya nggak ngerasa bahwa Cina akan segera annex misalnya Taiwan, which is hopefully tidak. Kemudian kalau misalnya Cina sekarang 5% pertumbuhan ekonomi, dan mereka hebatnya terus menciptakan pembangkit listrik tenaga batu bara. Jadi nggak usah khawatir. Tapi mereka paling jago inventory. Jadi mereka belinya dari kapan, kemudian di-invent gitu kan di tempat yang misalnya batu baranya tidak jadi batu. Mereka punya fasilitas itu, makanya mereka bisa menekan harga. Tapi mudah-mudahan ke depan mungkin saja batu bara kembali lagi ke di atas 300 US dollar. Kenapa? Karena banyak bank-bank yang sudah tidak mau membiayai lagi penambangan batu bara atau bisnis batu bara. Akibatnya supply akan turun. Kalau supply turun, demand tetap tinggi, maka harga batu bara akan naik. Itu ya sederhananya konsepnya seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya, Mas Rudi. Ya. Pertanyaan kedua dari Ridwan. Selamat sore Kang Edi dan kawan-kawan. Tadi dikatakan bahwa perekonomian Indonesia tidak seburuk negara lain, artinya kita masih stabil. Lalu apa yang menyebabkan IHSG kita drop? Kita nggak drop, kita cuma nggak kemana-mana. Kalau
Biasanya memang seperti itu kan, orang-orang selalu secara klasik selalu berpikir January effect. Orang-orang selalu berpikir window dressing. Saya berkali-kali ngomong nggak ada window dressing, nggak ada January effect gitu loh. Kenapa? Karena kondisi di luarnya masih window shopping, window shopping. Window shopping adalah itu sedikit-sedikit. Tapi dilihat lagi sebetulnya di Indonesia itu kondisi marketnya seperti apa sih? Indonesia itu dengan market cap hanya 610 miliar US dollar dibandingkan dengan total market cap dunia yang 130 triliun, kita itu cuma 0,5%-nya dari market dunia. Makanya ketika Indonesia misalnya dengan market cap 610 miliar US dollar, ketika ada orang yang misalnya masuk ke Indonesia dengan hanya 1 miliar US dollar saja itu loh, itu udah kayak apa IHSG-nya. Sama juga dengan misalnya kebalikan kalau misalnya ada fund asing yang keluar misalnya 100 juta US dollar which is 1,5 triliun, kita juga kagetnya setengah mati. Padahal 1,5 triliun rupiah atau 100 juta US dollar itu dibandingkan dengan misalnya turnover atau volume di Amerika, misalnya seluruh dunia, debu. Makanya kalau misalnya ada orang yang berpikir bisa saya bukannya anti chart, saya menggunakan chart untuk forex dan komoditi, saya pakai chart karena turnover di pasar forex dan komoditi itu lebih dari 10 miliar US dollar per harinya. Jadi money flow-nya memang harus pakai chart. Tapi kalau di Indonesia pakai chart, kadang-kadang chartnya bisa dibengkokin dengan gampang oleh yang punya uang dan punya barang. Jadi kondisi sekarang adalah bisa dibelokin sama Kang Edi kalau lagi iseng. Enggak lah. Jadi kondisi sekarang adalah bahwa banyak orang yang berpikir bahwa resiko masih ada. Resiko masih ada dan itu berpengaruh kepada sentimen dan psikologi orang. Ketika orang berpikir bahwa udah beli nih di harga 150 perak, ternyata turunnya cuma 3 perak. Jual dulu kali aja ke 140. Ya kan? Tungguin di 140. Nggak taunya naik 165. Beli 165. Turun ke 140 beneran. Which is come on guys, loh. Yang harus Anda tentukan adalah time frame. Anda mau berinvestasi berapa lama? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, tentukan berapa keuntungannya selama itu. Kalau misalnya Anda berinvestasi harian tanpa mempunyai misalnya pengetahuan yang baik, itu habis uang Anda. Kenapa habis? Karena buat saya pemenang dari stock market itu, pemenang dari investasi di saham itu adalah mereka yang mempunyai first hand information, accurate first hand information mengenai ada apa sih dengan perusahaan ini, bakal ada apa sih dengan perusahaan ini. Misalnya Cynthia tahu tentang satu perusahaan A, misalnya udah, kalau misalnya percaya Cynthia, ya sudah. Tapi kalau misalnya ternyata kita hanya nebak-nebak aja, biasanya kan analisis by feeling gitu kan. Kalau feeling lagi bagus gitu, tadi misalnya baru ketemu pacar, bahagia gitu, terus lihat misalnya wah ini udah waktunya gue masuk besoknya indeksnya atau misalnya harganya turun, ketemu pacar lagi jadi nggak enak. Jadi please itu ya, kalau misalnya mengatakan kok IHSG-nya turun terus, pertumbuhan ekonominya kok bagus, ya tidak bisa dihitung seperti itu karena kita sangat terkoneksi dengan perkembangan yang terjadi di global. Kalau globalnya sentimennya memburuk, maka IHSG juga kemungkinan banyak memburuk. Walaupun IHSG sebetulnya banyak yang jagain. Gitu. Terus yang kedua harus ingat, IHSG itu apa? IHSG itu indicator of sentiment atau sentiment indikator. Ketika IHSG-nya merah, maka sentimennya memburuk. IHSG-nya menghijau, maka sentimennya membaik. Nggak usah berteori IHSG adalah perpaduan earning per share dari 822 saham dibagi jumlah saham dikali market weight gitu. Nggak usah lah, kita berpikirnya sederhana. Indeks itu adalah sentimen indikator atau indikator sentimen. Gitu ya, Sin. Ya. Tadi masih ada tersisa pertanyaan, sorry. Apakah saat ini ada posisi kita boleh serok di harga bawah atau stay cash dulu? Tergantung lagi. Kalau saya lebih time suka frame, ya? Satu time frame, kedua fund management. Misalnya kalau yakin banget, wah 100% ya udah mau turun berapapun dia main aja karena yakin akan naik lagi. Atau misalnya pakai yang sering saya kampanyekan dari 10 perak
pakai Rp4 untuk beli satu buffer stok yang sudah turun 30-40% selama 1 tahun misalnya. Turun, buy and forget. Yang Rp40-nya dipakai buat misalnya trading harian atau misalnya 1 mingguan. Yang Rp20-nya dipakai untuk tes buat jaga-jaga. Jadi akan selalu sehat seperti itu. Kalau misalnya kondisi sekarang, ingat perkataan, ketika semua orang takut, ketika semua orang khawatir, ketika semua orang sebel sama market, beli aja selot, 2 lot. Artinya buat apa? Buat nabung aja, pelan-pelan. Kenapa? Di setiap ada tanjakan pasti ada turunan. Setiap ada turunan pasti ada tanjakan. Kecuali kalau yang ganteng turunan, pas tanjakan nggak biasa lagi. Okay. Di turunan nggak pakai nanjak. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Liani tentang Goto nih, Kang. Agak sedikit out of topic. Ini pertanyaannya tentang Goto. Goto ternyata baru mengumumkan PHK 600 karyawan kemarin ya. Kalau dari pandangan Kang Edi, seperti apa? Bakal jadi katalis buat sahamnya apa tidak? Lalu secara overall, gimana prospek saham-saham teknologi di tahun ini? Seperti Goto, buka beli. Masih layakkah dilirik oleh investor atau sebaliknya dijauhi dulu? Kita satu ya, tadi tentang Goto gitu. Layoff 600 karyawan. Kalau buat saya sedih. Tapi buat karyawannya. Kalau buat Gotonya, saya senang. Kenapa? Ada cost efficiency. Artinya Goto lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya ada company yang layoff 1.000 karyawan atau 2.000 karyawan, ya jangan dilihat dari segi jumlahnya, tapi apakah layoff-nya tersebut akan berpengaruh kepada cost-nya. Apakah cost-nya akan membaik atau tidak, dan kemudian apakah karyawan-karyawan existing-nya tersebut bisa berproduksi atau bisa berkualitas lebih baik daripada yang sudah di layoff. Dan saya yakin itu hanya matter of time itu, nanti juga mereka hire lagi. Nah, untuk Goto sendiri yang jadi masalah kan sebetulnya dari masalah, kalau orang-orang biasa kan ngelihatnya dari laba bersih kan. Laba bersih Goto kan tahun ini, tahun 2022 diperkirakan masih buruk ya. Masih rugi bersih gitu kan. Masih kalau misalnya di third quarter-nya atau 9 bulannya kan masih rugi 20 triliun. Kalau misalnya kita pakai perhitungan bego kan, kalau third quarter 20 triliun, maka full year-nya jadinya hitungnya 20 dibagi 3 dikali 4, maka yang terjadi untuk setahun penuh 27 triliun rugi bersihnya. Tapi kan itu perhitungan bodoh, karena kita nggak tahu apakah di kuartal keempat Goto membaik atau tidak. Kalau ternyata membaik, mungkin saja laba rugi bersih 20 triliun di kuartal 3 itu akan turun. But who knows gitu. Pada kondisi di mana misalnya daya beli masih nggak begitu baik, di mana misalnya kompetisi masih sangat tinggi dari pesaing. Untuk saham teknologi, sentimen dari SVB ini akan sangat mengglobal. SVB ini adalah perusahaan atau bank yang mengumpulkan uang dari capital ventures yang menginvestasikan uangnya untuk startup yang berpotensi mendatangkan keuntungan dalam waktu jangka panjang. Nah, jika misalnya startup ini karena kondisi ekonomi yang memburuk atau misalnya demand yang tidak baik, purchasing power yang melemah, maka kemampuan mereka untuk terus bakar uang kan menurun. Kalau kemampuan mereka untuk bakar uang menurun, bank juga agak males ngasih pinjaman, terutama untuk capital venture tadi. Jadi saya perkirakan walaupun dalam 2 atau 3 tahun mendatang masih sangat potensial. Kenapa? Karena semuanya di 2 atau 3 tahun mendatang kita akan melihat bahwa kita tidak akan lagi menggunakan uang kertas. Kita tidak akan lagi katakan lebih sedikit lah penggunaan uang kertasnya. Sekarang aja kan Cynthia kalau misalnya beli apa-apa
transfer, beli apa-apa pakai kris gitu kan, beli apa-apa pakai GoPay, nanti juga seperti itu. Jadi yang harus dilihat nanti ke depan, kita cari startup yang betul-betul sangat mempengaruhi kehidupan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Bukan startup yang asal-asalan kemudian hancur. Kita lihat dari Tanihub misalnya, itu 3 triliun habis nggak tahu kemana, kita nggak ngerti. Gitu. Ya, jadi banyak startup yang idenya bagus, hebat, kemudian nggak bisa jalan. Kemudian ada juga tuh pemilik startup yang maki-maki direkturnya cuma bisa bikin PowerPoint tapi hasilnya nggak ada. Ada juga. Jadi kalau buat saya kembali lagi ngelihat kalau misalnya investasinya dalam jangka waktu untuk 3 tahun atau 4 tahun mendatang, maka saya nggak lihat startup punya masalah yang berat. Mudah-mudahan lebih baik. Gitu. Seperti itu, Cynthia. Oke, relate sama digital tentang saham-saham digital, saham bank digital. Any view? Saham digital Indonesia, saya setuju kalau ada yang mengatakan bahwa sebetulnya tidak ada yang namanya bank digital karena semua bank sekarang sudah punya ATM, sudah punya mobile banking sendiri, sudah disebut digital. Yang seharusnya yang jadi pure digital itu adalah bank yang tidak punya kantor malah, yang nggak ada buildingnya, nggak ada pegawainya karena semua dilakukan menggunakan software. Teknologi itu baru digital bank. Yang ada cuma IT, kan? Yang ada cuma nama-nama ya direktur utama lah, direktur IT lah, sama direktur marketing cuma cukup komisaris 2 lah. Jadi ke depan kan hype yang digital banking itu ternyata berhenti begitu aja kan, cuma setahun selesai atau 6 bulan udah selesai. Semua orang sekarang ngelihat semua bank juga udah digital. Ketika ada orang yang masuk lebih digital lagi, saya belum melihat ada bank yang misalnya punya inovasi yang sangat hebat sekali yang membuat semua orang bahagia untuk tidak datang atau bertemu dengan pegawai bank, atau misalnya melakukan bisnis tanpa harus ketemu sama orang, tapi semua dilakukan oleh bank itu tanpa melibatkan person. Itu baru bank digital. Tapi sampai saat ini saya belum lihat. Iya. Kalau sekarang sih sebenarnya bank digitalnya mirip sama kita dengan sekuritas yang punya online ya. Agak mirip seperti itu. Iya, cuman tambahan fasilitas. Iya, malah saya ngelihat kalau misalnya sekuritasnya lebih inovatif dan diizinkan sama OJK gitu kan, bisa lebih hebat dari bank digital yang ada sekarang. Oke. Ini ada pertanyaan berikutnya, sektor apa yang menurut Kang Edi menarik di era suku bunga tinggi? Berapa target IHSG semester 1 dan semester 2 tadi udah ada. Dengan pertanyaan berikutnya, dia tentang bumi, Kang Edi. Ada view tentang bumi? Bumi ini udah saya pernah bahas berkali-kali ya. Yang masalah 200 miliar lembar saham baru yang dibeli sama Salim dan grupnya itu, termasuk Bakri, itu kan sudah lama dari Oktober mereka beli di 120, tapi nanti accrued-nya mungkin akhir tahun. Jadi jumlah saham bumi di akhir tahun akan mencapai sekitar 373 miliar lembar setelah semua debt restructuring-nya selesai. Kondisinya bumi nanti bisa dikatakan ya agak-agak debt free lah, tidak ada lagi hutang yang mengganjal, begitu kan. Nah, apakah bumi nanti ke depan akan bagi dividen? Saya sudah berbicara dengan beberapa orang, mereka tampaknya sudah mulai berniat membagikan dividen, walaupun dividennya cuma Rp1, tapi ada kemauan lah bagi dividen. Nah, bumi untuk tahun 2022 kan diperkirakan bumi akan mendapatkan laba bersih sekitar 510 atau 530 juta US dollar, which is sekitar 8 sampai 9 triliun rupiah. Dan kalau dibandingkan tahun 2021 yang hanya 2,39 triliun atau 2,4 triliun, maka kenaikannya adalah 3 kali lipat lebih. Kenapa bumi laba bersihnya di tahun 2022 yang harusnya
kalau tanpa royalti kepada pemerintah yang 11%, dan itu Bumi bayar 1 miliar US dollar atau sama dengan 15 triliun, harusnya Bumi laba bersihnya sekitar 23 triliun kan. Tapi Bumi cuma satu-satunya perusahaan yang bayar royalti kepada pemerintah 11 triliun karena Bumi sudah dapat status IUPK ya, IUPK-nya kemarin. Nah, perusahaan-perusahaan batubara lain yang sudah mendapatkan status IUPK tahun ini akan mendapatkan porsi bayar royalti dan tax yang sama dengan Bumi. Jadi hati-hati juga harus dihitung gitu. Saya ngelihatnya kalau Bumi nanti dengan 373 miliar lembar kan, kemudian di situ kan ada apa katakanlah laba bersihnya 9 triliun dah, itu kita ambil apa? Kita ambil kasarnya lah ya. 9 dibagi 373, maka misalnya Buminya IPS-nya sekitar Rp24 atau misalnya Rp30. Dengan kondisi sekarang, kondisi IPS Rp30, harga Bumi 135 dibagi Rp30, maka fairnya Bumi itu cuma 4,5 kali, which is kalau misalnya kata si Om Warren Buffett kan, Warren Buffett bilang harga saham murah itu adalah yang mempunyai fair di bawah 15 kali. Gitu. Tapi di Indonesia kadang-kadang PE ratio atau misalnya book value ratio itu tidak terlalu diperhatikan. Ya sama sih di seluruh dunia juga banyak yang nggak memperhatikan itu karena kebanyakan kalau misalnya fund manager yang baik dan benar biasanya mereka memperhatikan cash flow, kemudian mereka memperhatikan return of equity atau return of asset seperti itu. Tapi saya melihat bahwa Bumi mulai ada perbaikan di sisi itu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mending kalau misalnya mau beli setelah semua debt restructuring-nya selesai. Kenapa? Karena nanti kaget lagi. Bumi keluarin lagi saham baru tuh 200 miliar. Itu kan trade issue lagi. Itu kan udah sesuai dengan debt restructuring di tahun 2018. Jangan kaget dan jangan lupa. Dan orang kita selalu lupa dan selalu gila nih perusahaan. Berarti semua itu sesuai dengan putusan pengadilan, Om, Tante, nggak bisa diapa-apain. Oke. Sektor apa yang menarik di era suku bunga tinggi, Kang Ed? Saya ngeliat gini, Mei Juni itu kan palm oil baru panen ya. Biasanya sebelum palm oil panen itu supply turun. Kalau supply turun biasanya CPO-nya harganya naik. Kalau harga CPO naik, maka di kuartal pertama, kuartal kedua, LSIP, ALI segala macam harusnya bisa untung ya dengan kondisi seperti itu. Tapi kembali lagi jangan lupa di bulan Mei, bulan Juni ketika panen raya palm oil harus bisa menghitung cepat jualan, kemudian beli lagi di bulan September misalnya karena ada Diwali di India, kemudian nanti setelah itunya di bulan Januari atau Februarinya ada lagi Changmeng atau misalnya Lunar New Year China gitu. Jadi yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita tahu kemana arah uang atau kemana misalnya kondisi ekonomi berlari. Kalau misalnya kita lebih cermat, kenapa misalnya di hari Kamis atau Jumat banyak banget yang jualan? Kan biasanya orang-orang bilang Jumat, wah hari nasional profit taking. Ya bukan begitu. Karena T+3-nya kan Selasa dapat uang. Kalau Selasa dapat uang bisa ikutan lelang beli obligasi. Oh nanti tiba-tiba asingnya keluar gitu kan. Oh di tanggal 20 gitu. Kenapa asingnya keluar tanggal 20? Ya asing udah profit taking. Padahal mereka nggak untung juga. Mereka cuma nyimpen sebentar di sini untuk misalnya, ternyata di tanggal 21-nya ada lelang obligasi di Amerika 48 miliar US dollar. Lumayan, dapat 5% misalnya. Jadi hal-hal yang kayak gitu, rajin-rajinlah mencari data, rajin-rajinlah melihat data. Jangan rajin-rajin melihat garisan.
rajin lihat data, kapan misalnya ada pengumuman sun, kapan misalnya pengumuman obligasi. Nah sekarang yang terakhir yang menyedihkan di Amerika, obligasinya kemarin nggak ada yang bidding, nggak dapat duit tuh pemerintah Amerika. Jadi agak-agak mengerikan juga nih. Tapi dari dulu saya mengatakan saya lebih takut ada apa-apa dengan Amerika daripada ada apa-apa dengan China. Dengan Cina. Yeah. Oke. Pertanyaan terakhir ini yang raise hand aja deh, Luisa boleh. Ini Onesimus atau Onesimus ya namanya. Silakan Pak Onesimus. Ini namanya Pak Sumisno namanya kali. Oh gitu. Nggak tahu. Silakan. Ya, tes. Ya. Nah, ya mau menanyakan untuk sektor CPO Pak. Ya. Pak Edi. Sektor CPO ini kan banyak emiten yang sudah tampil di bursa, namun kan tidak semuanya kan punya kondito yang berbeda-beda. Seperti LC Pak Ali ini kan kebanyakan tanamannya sudah tua ya, sudah nggak produksi nggak bisa bertambah, bahkan cenderung menurun. Nah, tapi untuk emiten-emiten yang masih kisaran mungkin mereka produksi di umuran rata-rata tanaman umur antara 10 sampai 12 tahun ini kan punya potensi yang bagus. Dengan kondisi kemarin La Nina El Nino itu sudah berlalu, kemudian mulai tampak di kuartal ketiga itu beberapa emiten itu produksinya udah kembali seperti sedia kala sebelum El Nino ini, Pak. Ya. Jadi ada growth-nya. Ya. Menurut Pak Edi, bagaimana gambarannya untuk emiten CPO? Karena kalau saya lihat emiten-emiten sektor yang lainnya kan udah gerak ya, seperti coal udah ngalami sesi yang luar biasa bagus. Kemudian minyak, energi itu juga udah, banking ini juga udah. Sementara kalau sawit itu belum mengalami istilahnya rally yang cukup bagus gitu loh Pak. Beberapa kali ngalami kegagalan. Iya Pak, kalau palm oil itu memang faktornya banyak sekali ya, selain dari faktor alam, kemudian juga kita selalu intip-intipan sama Malaysia juga. Kemudian yang ketiganya adalah yang paling penting buat perusahaan plantation itu adalah masa tanam. Jadi ada beberapa perusahaan yang kehilangan 1 tahun masa tanam, maka terasanya sekarang. Kemudian ini suaranya kalau kondisi sekarang saya melihatnya tetap aja masa panen Mei Juni yang akan kita lihat gitu. Jadi sebelum masa panen Mei Juni itu biasanya supply turun. Kalau supply turun biasanya harganya naik Pak, seperti itu. Yang kedua, kenapa misalnya CPO ini tidak terlalu agresif gitu seperti misalnya coal sebelumnya? Karena honestly saya mesti mengatakan bahwa produsen utama palm oil itu Indonesia yang punya kunci. Tapi Indonesia juga yang punya peranan banyak, tapi tidak berdaya banyak ketika misalnya ditolak oleh Eropa. Jadi kita sekarang masih berkelahi di WTO untuk misalnya bagaimana caranya Eropa menurunkan import duty untuk CPO kita. Jadi sepanjang import duty dari negara-negara maju itu masih tinggi, maka kemungkinan harga CPO itu ditekan terus ya akan seperti itu. Jadi akibatnya sentimennya orang lebih suka misalnya ya udah pegang CPO, saham CPO tapi buat lama aja. Bapak kalau misalnya ngelihat sekarang plantation itu kalau palm oil itu 3 tahun 5 tahun sudah mulai belajar berbuah Pak. Umur 7 tahun itu udah hebat sampai 15 tahun. Jadi antara kalau misalnya masa tanam setelah misalnya belajar berbuah itu tidak dilakukan misalnya 1 tahun aja karena misalnya lahannya kurang luas, maka bisa dipastikan dalam 5 atau 6 tahun mendatang perusahaan tersebut akan mengalami kesulitan dalam masalah production supply. Kalau buat saya pribadi, misalnya Bapak suka dengan perusahaan sawit, Bapak cari aja yang growth-nya itu nanjak terus. Kalau misalnya kita lihat nih sekarang LSIP ya. LSIP saya ngelihatnya revenue-nya
nggak kemana-mana ya. Dari tahun 2020 ke 2021 revenue-nya bagus, tapi 2021 ke 2022 nggak berubah. Kemudian ALI misalnya di tahun 2020 itu revenue 18,8 triliun. Di tahun 2021 bagus 24 triliun. Di tahun 2022 turun jadi 21 triliun. Apakah itu juga karena terpengaruh oleh oleh penurunan harga palm oil, atau juga bisa terjadinya penurunan volume produksi karena mungkin supply produksi mereka agak turun karena El Nino kemarin. Nah, mudah-mudahan di tahun 2023 agak lebih baik. Ingat, kalau misalnya ALI itu pernah harganya di atas Rp15.000 per saham ya. Jadi mudah-mudahan semakin membaik, dan yang harus diingat juga, Bapak harus tahu siapa aja importir palm oil yang paling besar di dunia. Itu Cina, Jepang, India ya. Itu seperti itu. Kalau Eropa yang forget it lah, mereka banyak banget aturannya. Kemudian yang kedua, nanti ke depan kan ada penggunaan palm oil untuk biofuel ya, B30. Kemudian nanti meningkat lagi B40. B30 itu kandungan palm oilnya 30, metanol alkoholnya nggak tahu berapa, kemudian nanti jadi kemudian unsur-unsur kimia yang lain berapa, nantinya jadi fuel. Seperti itu Pak. Tapi kalau Bapak suka palm oil ya nggak apa-apa. Saya ada saham-saham baru kan kayak TAPG, kemudian kan DSNG. Iya. Ya, DSNG, kemudian kalau BPPT kan saya agak susah ngejawabnya ya. Cuma kelihatannya di tahun 2022 kelihatannya dia rugi bersihnya membaik lah, dari rugi bersih tahun 2021 1,4 triliun, mungkin rugi bersih tahun 2022 hanya ya 50-60 miliaran karena revenue hampir naik 2 kali lipat dari tahun 2021. Gitu Pak Sumisto. Ya. Jadi kalau misalnya sudah menentukan posisi untuk masuk di palm oil ya teruskan aja, nggak ada masalah kok. Oh iya, baik. Makasih Pak. Ya, kembali. Jawab ya. Jadi, saya masih ada meeting lagi. Kayaknya sore ini kita sampai di sini dulu, Kang Edi. Sebelum saya tutup, Kang Edi mau say something tentang IHSG supaya teman-teman yang seperti saya juga udah rada boring lihatnya setiap hari. So what we should do, apa aja sektor-sektor dan saham yang mesti diperhatikan selain tadi tanggal-tanggal the Fed ya, dengan inflasi tinggi, suku bunga tinggi, apa aja kira-kira sektor-sektor yang menarik yang masih bisa diperhatikan untuk sampai dengan saya ngelihat saya ngelihatnya gini, Shin. Ketika kita bahas misalnya, kita tadi belum menyinggung tentang China reopening ya. Nah, China reopening ini sebetulnya menarik untuk dibahas. Nah, ini bisa jadi kontratesis dari penurunan yang terjadi di Amerika. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ternyata China reopening itu akan menaikkan demand untuk komoditi, maka demand komoditinya ini yang diperkirakan akan meningkat nanti. Dengan pertumbuhan ekonomi 5%, China berkontribusi sekitar 36% sampai 37% kepada pertumbuhan ekonomi dunia, which is very huge. Kan? Nah, China reopening ini yang dibutuhkan untuk biasanya untuk kegiatan-kegiatan di China itu kebanyakan komoditas, batu bara, palm oil, gitu kan, kemudian nikel, kemudian copper, tembaga, timah. Itu tampaknya jika sudah fully 100% activity is done di China, itu akan mulai kembali menguat ya. Jadi kalau misalnya kita lihat yang kedua misalnya dari sea transportation, China reopening juga akan membuka potensi kenaikan freight, harga dry Balticnya kemarin indeksnya udah naiknya udah lebih dari 80%, artinya perusahaan-perusahaan kayak SMDR, mungkin PMAS itu kelihatan bagus ya, terutama dari segi laba bersih. Kalau kita lihat SMDR nih, laba bersih tahun ini, tahun 2022 diperkirakan lewat tuh 3,5 triliun.
dibanding tahun 2021 yang cuma 1,3 triliun. Dan kalau misalnya ngelihat misalnya dari EPS-nya mungkin bisa sampai 214 rupiah. Jadi dia PE ratio-nya cuma 2 kali gitu. Seperti itu. Kemudian yang lain untuk banking saya tetap mengatakan bahwa banking sangat menarik, terutama di BRI, kemudian Bank Mandiri yang mau stock split, kira-kira stock splitnya di atas 10.500 gitu kan. Tapi saya udah bilang stock split ini ketika Bank Mandiri belum mengumumkan, udah setahun yang lalu saya bilang Bank Mandiri mau stock split. Mungkin teman-teman yang di grup tahu ya. Kemudian kita lihat nanti di electric vehicle yang sebetulnya kalau misalnya insentifnya hanya untuk 38.000 kendaraan saja ya agak-agak nggak begitu menarik ya. Kalau saya mau beli EV electric vehicle maka saya belinya mungkin 2 tahun kemudian. Setelah teknologi baterainya lebih baik, teknologi mesinnya lebih baik, atau teknologi yang lainnya lebih baik. Kalau sekarang buat saya untuk kondisi Indonesia masih try and inilah masih coba-coba gitu loh. Lebih banyak yang nanti kalau misalnya kita beli sekarang 5 tahun kemudian baterainya habis atau 8 tahun kemudian baterainya habis, maka baterainya itu akan sama dengan harga mobil. Which is kalau secara pengeluaran konsumsi BBM mungkin lebih mahal ya dari mobil konvensional. Jadi saya tidak begitu optimis untuk yang hal-hal yang sifatnya tidak terlalu mempunyai potensi, tapi saya melihat justru yang memproduksi baterainya yang saya ingin tekankan sangat berpotensi. Dan perusahaan yang sudah memproduksi dan akan memproduksi baterai dengan keluar 500 miliar kita tahu siapa. Mudah-mudahan nanti ke depannya lebih membaik. Kemudian kalau dari segi properti itu yang lucu biasanya kalau suku bunga naik propertinya malah hebat. Kita lihat nanti saya lebih suka di BSDE, SMRA, CTRA ya. Kemudian kalau dari Astra International mudah-mudahan relaksasi pajak untuk kendaraannya akan berlangsung terus, jadi Astra masih lebih bagus. Kemudian Astra atau IMAS dan Astra IMAS. Kemudian dari komoditi Adro nanti akan ada buyback kan. Laporan keuangannya bagus, tapi ya Adro masih nanti setelah kena IUPK, apakah dia akan sama dengan Bumi bayarnya 11% dari revenue. Itu yang harus dipikirkan. ITMJ juga seperti itu, PTBA juga seperti itu, dan HBA baru memang bagus, jadi tidak lagi terikat sama plat maupun Newcastle atau segala macam, tapi dilihat dari 2 bulan terakhir harga jual coal Indonesia keluar berapa, rata-rata berapa, maka ditentukan HBA-nya berapa, dan itu akan bagus lah buat secara sentimen ya, walaupun buat saya nggak banyak artinya sih. Itu dan aneka tambang mungkin ya. Ya, tambang ya. Oke, thank you banget untuk waktunya Kang Edi dan paparannya. Buat teman-teman yang belum sempat nanya, nanti kita silakan bertanya di WhatsApp group atau di Telegramnya Origin atau WhatsApp grupnya Origin, juga bisa nanya langsung ke Kang Edi kali ya, di IG-nya Kang Edi juga ada ya. Iya, boleh. Pakai apa Kang Edi? Ada IG-nya, ada Kang Edi, ada LTWA grupnya Kang Edi juga. Boleh bergabung atau boleh bertanya. Untuk materi presentasi saya akan sharing di WhatsApp group beserta recording sore hari ini. Senang sekali buat semua teman-teman yang sudah menemani saya dan Kang Edi, juga tim Origin ya, dan Igiko, ada Kang Kuswara ya tadi, ada Alex, ada Ella, dan ada Siti, juga Teh Neneng. Terima kasih banyak sekali lagi, semoga informasi yang di-sharing sama Kang Edi bisa bermanfaat. Rada berat mungkin, tapi boleh baca dari materinya, karena kondisi makro saat ini memang sangat berpengaruh untuk pergerakan nggak cuma saham di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dan jangan bermalas-malasan untuk tidak membaca ya Kang Edi ya.
karena semua relate each other semuanya, nggak bisa cuma dilihat dari satu sisi saham apa aja. Mohon maaf yang buat scalper dengan short trading, mungkin sekarang ini belum waktu yang tepat untuk melakukan transaksi cepat. Tadi ada saham-saham yang sudah Kang Edi mention. Dari komoditas ada Adaro, ITMG, PTB Antam, juga ada coal, CPO, copper, dan nickel ketika China reopening ya. Dan ada transportation-nya Temas dan Samudra, SMDR. Dari banking ada WBRI dan Bank Mandiri yang akan stock split. Kemudian dari properti ada BSDE, Cetera, dan Sumarekon, juga ada Astra dan Imas yang bisa jadi pilihan saham buat teman-teman yang sudah hadir sore hari ini. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih Kang Edi atas sharingnya sore hari ini. Buat teman-teman yang sudah hadir juga terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi di Investment Talk bulan depan. Saya Cynthia Nadia dari The Origin. Mengucapkan terima kasih banyak. Kita ketemu lagi. Salam sehat semuanya. Selamat berakhir pekan. Terima kasih Kang Edi. Terima kasih semuanya. Thank you teman-teman. Tes ya. Ya, oke. Thank you. Dadah. Ya, bye.